Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Gini aja, jangan terlalu gelap, Pak. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu yang insya Allah majelis ini adalah bagian dari riyadun min riyadil jannah, di antara taman-taman surga Allah di dunia. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat ini akan menjadi syafaat bagi kita kelak, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita sedikit melanjutkan dari materi kemarin yang insya Allah kita lanjutkan sedikit, dan masih tetap pada judul yang kita bahas kemarin, yaitu istiqomah dalam perjuangan, yaitu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita kaji bersama, yaitu kita membahas tentang surat Al-Maidah ayat 54, yaitu bagaimana menjadi generasi wali. Ya, kita semuanya ini adalah wali, ya. Ada yang wali murid, ada yang wali santri, ada yang wali ya. Nah, ini wali di sini adalah kita memiliki satu keyakinan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya manakala hamba itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman memiliki kriteria, memiliki ciri yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Ya, saya sebutkan cirinya yang kemarin sudah kita bahas bersama, yaitu yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Nah, kita masuk pada pembahasan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama menjelaskan, dan juga kita mengambil dari penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bagaimana Allah bisa mencintai kita dan bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua adalah adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yaitu mereka memiliki satu karakter, yaitu adzillatin 'alal mu'minin, mencintai orang-orang beriman dan keras terhadap orang kafir. Ya. Kemudian yujahiduna fi sabilillah, karakternya adalah mereka itu berjuang di jalan Allah, dan la yakhafuna laumata laim, juga tidak takut akan celaan orang-orang yang tidak suka kepada orang yang berjihad, yang tidak suka orang yang berjuang. Ya, dia tetap jalan. Dia tetap jalan. Karena apa? Karena dia berjuang, berjihad karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mencari dunia. Maka itu sebagai ciri orang yang memiliki karakter wali, ya, karakter wali, atau di dalam bahasa para ulama itu Thaifah Mansura, ya, yaitu kelompok
yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu cirinya atau karakternya diantaranya termaktub di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Nah ini kemarin sudah kita kaji bersama. Kemudian ini yang menjadi fokus pembahasan kita, yaitu bahwa mereka memiliki karakter yang sudah disebutkan oleh Allah, diantaranya adalah sidqul mahabbah, memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan betul-betul asli mencintai karena Allah, betul-betul ikhlas karena Allah, bukan cinta palsu, ya, bukan mencintai seseorang, mencintai siapapun karena apa? Karena kepentingan dunia, bukan. Tetapi sidqul mahabbah di sini adalah mencintai sesuatu karena Allah. Kalau tidak, maka akan hancur. Kalau tidak, akan ada musibah. Ini bisa dibuka, ya, yang bawa Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. Ya, surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum, ya, dibuka. Wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Nah, di sini kita pahami, orang yang mencintai sesuatu bukan karena Allah, Allah mengancam fatarabbasu, tunggulah, pasti Allah akan mendatangkan, ya, mendatangkan sesuatu, ya'tiyallahu bi amri, ya, sampai Allah mendatangkan urusannya. Artinya apa? Kalau mencintai orang tua, di situ ada 8 yang pasti Allah mencintainya. Termasuk apa? Kul in kana aba'ukum, orang tua, au abna'ukum, atau anak. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, ada satu fenomena orang yang tidak mau punya anak. Ya, istilahnya apa? Free child, ya, atau child free, ya. Satu pasangan, ya, suami istri, hari ini ada satu tren, ya, yang ngetren sekarang itu pasangan suami istri yang tidak mau punya anak. Alasannya apa? Dia tidak bisa fokus kerja, tidak fokus di dalam meniti karirnya, ya. Bagi mereka yang memilih orientasi hidupnya bebas, ya, tidak mau punya anak, itu apa? Ingin supaya karirnya berhasil, kerjanya sukses, tidak diganggu oleh anak, kuliahnya juga bisa sampai doktor profesor. Nah, ini artinya apa? Dia sudah memiliki satu anggapan bahwa dia dengan memilih konsep hidup tanpa anak, ya, itu membuat bahagia, tidak ada yang mengganggu. Nah, ini sudah apa? Menyalahi konsep tauhid. Jadi seakan-akan dia sudah apa namanya menganggap, ya, bahwa dia itu nanti memiliki anak sesuai dengan keinginan. Jadi saat ini kita tidak punya anak dulu, ya, ya.
Banyak orang yang pasang KB ya untuk menghindari supaya tidak memiliki anak terlebih dahulu. Ketika pengen punya anak, KB-nya dilepas ya. Sampai ya, sampai tua tidak memiliki anak. Nah, ini karena apa? Karena memang anak itu ya, punya anak dan tidak punya anak itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tetapi hari ini ada fenomena ya istilahnya itu tadi apa? Child free ya. Enggak punya anak, bebas. Ya, satu pasangan. Nah, terus tujuan pernikahan itu apa kalau enggak punya anak itu? Ya. Nah, jadi orientasinya sudah menyalahi kodrat ya. Kenapa? Karena di dalam surat At-Taubah ayat 24 itu salah satu yang dicintai oleh manusia itu adalah apa? Anak-anak. Ya. Dan di dalam surat Al-Imran juga disebutkan bahwa apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. Ya. Manusia itu pasti dia mencintai perempuan. Ya. Dan mencintai anak ya, banin. Kenapa tidak banat? Ya. Nah, artinya apa? Allah menciptakan manusia ini memiliki rasa cinta, ya. Memiliki kesukaan terhadap sesuatu. Di antara sesuatu yang dicintai adalah ya, tadi di dalam surat At-Taubah disebutkan ada 8, ya, yaitu orang tua, anak, kemudian saudara istri, ya, istri, ya, atau suami, kemudian saudara, harta, ya, kemudian apa? Perdagangan, ya, perdagangan atau harta, dan tempat tinggal. Ini semuanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan itu pasti sesuatu yang dicintai oleh manusia. Ya. Senang Pak punya rumah? Pasti senang. Ya. Ada yang belum punya rumah? Insya Allah Masjid Dzikrullah memfasilitasi. Ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan ya punya proyek ya, membangun perumahan syariah khusus untuk majelis taklim Dzikrullah. Ya. Free, ndak ada DP ya. Nggak ada DP ya, cash. Ya itu angan-angan saja ya, angan-angan saja. Tapi sesuatu harus memiliki angan-angan dan mimpi. Insya Allah terwujud. Ya. Ya, kalau Masjid Dzikrullah punya angan-angan, punya mimpi, insya Allah nanti akan diusahakan. Ya, rumah, ya, kemudian perdagangan, yang tidak punya kerja sekarang, belum punya usaha, insya Allah nanti kalau kita memiliki satu bentuk amal usaha ya, yang dikelola oleh Masjid Dzikrullah, nanti ya ikhwan-ikhwan, ibu-ibu, ya saudara yang belum punya pekerjaan, insya Allah nanti akan bisa ya memiliki usaha masing-masing, pekerjaan ya, atau diberi modal seperti yang di Masjid Jogokaryan atau masjid-masjid yang ada di Jawa Tengah itu, atau masjid-masjid yang lain yang banyak memberikan fasilitas kepada kaum muslimin ya. Ya, bisa berjualan cilok, berjualan mie ayam, itu diberi modal oleh masjid. Ya. Ya tentunya konsekuensinya adalah komitmen untuk berjamaah dan lain sebagainya. Nah ini salah satu wasilah saja. Nah kita mencintai usaha kita, pekerjaan kita karena Allah. Maka kalau pekerjaan itu apapun profesinya, petani, pedagang ya, kemudian jual beli mobil, jual beli motor, atau usaha yang lainnya, dokter, semuanya didasari atas ya niat
ikhlas dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan mendapatkan keberkahan. Dokter pun begitu ya. Kemarin juga saya sampaikan, kalau menjadi dokter karena Allah pasti ya ikhlas membantu. Tapi kalau tidak, ya yang dipikirkan kembali waktu jadi dokter modalnya 2M, harus kembali 2M dalam waktu 1 tahun. Batinnya kayak. Karena bukan karena Allah dia menjadi dokter, karena apa? Mencari keuntungan dunia. Akhirnya nggak barokah. Setahun nggak balik modal, malah dapat musibah. Ya, musibah. Ya, wallahu alam. Allah yang lebih paham. Makanya mencintai istri juga harus karena Allah. Kalau mencintai istri bukan karena Allah, tunggu Pak. Ya, mencintai suami juga harus karena Allah. Kalau bukan karena Allah, tunggu kehancurannya. Ya, angka ya perceraian hari ini itu meningkat drastis. Ya, meningkat drastis. Banyak perceraian ya, yang disebabkan karena hal-hal yang sepele. Kenapa? Karena tidak didasari rumah tangganya, keluarganya itu untuk mencari ridho Allah. Membangun sebuah rumah tangga, membangun keluarga bukan mencari ridho Allah, tapi apa? Karena hawa nafsu, karena mencari kecantikan, ketampanan, ya keuntungan dunia. Ya, dulu saya nikah itu niatnya supaya saya punya rumah, punya mobil, soalnya apa? Anak wong soge. Niatnya sudah niat ya dunia. Tapi ya seakan-akan cintanya tulus kepada istrinya. Tapi padahal itu punya keinginan duniawi. Ketika tidak tercapai, hancurlah semuanya. Ya, kecantikannya sudah mulai luntur, ya, sudah mulai usahanya sudah mulai kolaps. Ya. Karena tidak didasari mencari ridho Allah, keuntungan dunia tidak didapatkan sama sekali di dalam keluarga itu, akhirnya terjadi pertengkaran, ya, sampai berujung kepada apa? Perceraian. Nah ini banyak, ya, itu satu kasus saja. Ya. Hal-hal yang memicu dalam perceraian juga banyak. Ya. Ada yang menikah hanya bukan hitungan hari ya. Hitungan jam ya. Ya. Ada yang hanya 4 jam baru jam menikah 4 jam sudah cerai, sudah ditalak. Ya, sudah minta talak. Ya. Masya Allah. Nah, kasus-kasus seperti ini banyak sekali. Kenapa? Karena tidak didasari membangun keluarga, berumah tangga karena mencari ridho Allah, mencari keuntungan dunia. Makanya di dalam surat At-Taubah itu fatarabbasu. Kalau tidak mendasari mencintai bapaknya, keluarganya, istrinya, anaknya, ya, kemudian mencintai tempat tinggalnya digunakan untuk taklim, untuk ngaji, untuk kepentingan dakwah, ya, rumahnya digunakan hanya untuk dangdutan tok, ya, digunakan main gaple, ya, digunakan untuk maksiat, ya, fatarabbasu, tunggu, rumah itu tidak barokah, ya. Rumah itu tidak akan mendapatkan keberkahan, pasti akan ada musibah di dalamnya, ya. Fatarabbasu. Tapi kalau rumah itu atau pekerjaan yang kita miliki kita dasari untuk mencari ridho Allah, mencari kecintaan Rasulnya, dan untuk kepentingan jihad fisabilillah, kepentingan perjuangan di jalan Allah, pasti Allah mencintainya. Pasti Allah akan memberikan keberkahan di dalam rumahnya, di dalam pekerjaannya, di dalam, ya, keluarganya, diberikan rahmat dan diturunkan keberkahan. Ya. Kondisi seperti ini, ya, keberkahan dari Allah itu sungguh
kita harapkan. Kenapa? Ya kadangkala kita bekerja untuk mencari ekonomi susah, sulit, ya. Tetapi Allah punya kuasa. Allah maha segalanya. Ketika kita mencari cintanya Allah, mencari ridhonya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita mencintai Allah, kemudian mencintai istri, anak kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kemudian rumah kita peruntukkan untuk Allah, untuk menambah keimanan kita, mendekatkan kita kepada Allah. Yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah pasti akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah ini luar biasa, dan ini perlu menjadi wali. Gini apa mboten? Ya. Kalau belum derajatnya belum jadi wali, kecintaan kita kepada Allah itu masih 50%. Nah, ini belum bisa dapat rezeki nomplok, ya. Moro-moro gedebuk, ada yang ngirimi uang sak kresek gitu, nggak bisa. Kecuali wali, ya. Kalau sudah kecintaannya 100% itu wali. Bahkan ketika dalam pertempuran pun kerikil bisa jadi bom, ya. Kalau kita baca ya ayatul Rahman, ya, ayat-ayat Allah di medan jihad, ya, di Afghanistan dulu itu ada kisahnya para mujahid itu. Dia tidak membawa senjata, tetapi dihadapkan pada posisi dia diserang oleh orang-orang Rusia. Ya, hanya dengan kerikil, ya. Kerikil. Coba, ya, katanya kamu nggak pakai apa-apa bisa meledakkan tank ini, ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, meledak tanknya. Pakai kerikil, batu kecil. Nah, itu kalau sudah wali, ya, kalau sudah wali. Tapi nek panjenengan ini harus belajar dari wali, ya. Ya wali kelas C, wali santri. Tapi kalau sudah sidqul mahabbah, tingkatannya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab itu masya Allah, ya, orang kafir, lawan maupun kawan, semuanya segan. Bahkan setan itu, ya, setan jin itu nggak berani lewat kalau ada Umar itu, ya. Misalnya papasan gini, oh Umar, dia lebih baik lari, ya. Sampai pada suatu ketika ada satu kecamatan, ya, yang dipimpin waktu itu Khalifah Umar bin Khattab. Sak kecamatan ini banyak yang gila, banyak yang mati, ternyata kena jin, ya. Ketika dilapori apa? Hanya dikirimi surat, ya, jinnya langsung lari semuanya. Subhanallah. Dan mereka pun takut dengan orang yang memiliki apa? Sidqul mahabbah. Kemudian fahmul wala' wal bara' ini juga sangat penting, yaitu terkait dengan siapa yang kita cintai dan siapa yang menjadi musuh kita. Kemudian ahlul jihad harus menjadi ahlul jihad, kemudian ahlus sabar. Yang pertama kemarin sudah kita bahas tentang sidqul mahabbah, yaitu manisnya iman. Manisnya iman ini akan memunculkan cinta kita kepada Allah. Jadi kalau iman kita benar, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka pasti akan menumbuhkan rasa cinta. Jadi kalau kita sudah yakin, ya, sudah mantep, ya, dan kita pasti akan tumbuh rasa cinta. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum kenal Allah, belum bisa menjadikan diri kita, ya, sebagaimana yang disampaikan kemarin, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin,
belum bisa mempunyai keyakinan bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah saja, maka mustahil ada cinta di dalam diri kita. Mustahil. Apalagi kita berkorban, berkorban jiwa dan raga. Kenapa? Karena tidak cinta. Begitulah rasa cinta itu kalau sudah tumbuh di dalam diri seseorang, mencintai karena Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan memberikan semuanya untuk Allah, memberikan hartanya, waktunya, tenaganya, dan juga semua yang dimilikinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita diberikan contoh oleh Allah kecintaannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjuluki atau memberikan sebutan kepada Nabi Ibrahim itu siapa? Khalilullah. Khalilullah. Khalilullah itu apa? Kekasih Allah. Ya. Coba kalau sudah menjadi kekasih Allah, ini maknanya apa? Kecintaannya sudah luar biasa. Nah, kalau sudah Nabi Ibrahim mencintai Allah dengan kecintaan yang sudah luar biasa, sampai mengorbankan putranya yang lama ditunggu tidak memiliki anak, begitu punya anak disuruh untuk disembelih. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki satu mukjizat, tidak bisa dibakar. Ini karena sudah menjadi wali, Pak. Karena sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya sudah luar biasa terhadap Allah, sehingga apa? Ketika di dalam api, kunu barda wa salaman ala Ibrahim, Allah memerintahkan api itu untuk menjadi dingin, padahal sifat api itu apa? Panas, tapi bisa menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena membela Allah. Ketika menghancurkan patung-patung itu, dan membiarkan satu patung yang besar, kemudian dia ditanya, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Ketika dia ditanya, coba tanya itu, Nabi Ibrahim mengajak orang-orang masyarakat yang nyembah patung itu, bahkan rajanya atau presidennya itu, diajak berpikir, loh, kalau dia itu bisa menyelamatkan kalian, itu yang paling besar itu kan belum dihancurkan, belum hancur. Coba takono, tanyakan itu siapa yang menghancurkan, tambah mangkel rajanya, tambah marah karena dia merasa mengejek Tuhannya. Tapi Tuhan itu tidak bisa ngomong, Tuhannya tidak bisa memberikan pembelaan, tidak bisa menyelamatkan juga teman-temannya yang sudah dihancurkan itu. Begitu masih tetap dia itu apa? Menyalahkan Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah kalau sudah orang itu sombong, tidak mau mengikuti kebenaran, sudah gelap, sudah gelap. Kalau sudah orang itu berbuat musyrik, sombong, dan tidak mau mengikuti kebenaran seperti Raja Namrud. Mereka mengikuti kebatilan, seakan-akan kebatilan itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Orang yang menyuarakan kebenaran ini dikira apa? Musuh, yang benci, yang radikal, yang anarkis. Orang-orang yang menyuarakan kebenaran itu dianggap orang yang gila. Sementara yang gila itu mereka, yang tidak menggunakan akalnya itu mereka. Nah, disinilah kalau orang itu sudah memiliki kecintaan sidqul mahabbah, kecintaan kepada Allah, pasti dia merasakan nikmatnya iman, nikmatnya keimanan dia. Makanya
Kemarin sudah saya sampaikan 3 ya hal yang menjadikan manisnya iman. Yang pertama adalah apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari semuanya, ya. Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal, ya, dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya, di dalam mencari ma'isyahnya, di dalam ya, semua aktivitasnya hanya mencari ridho Allah, maka akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, ya. Bahagianya mendapatkan lezatnya iman, merasakan iman kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya itu seperti apa? Seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka bahagia karena mencintai saudaranya karena Allah, mencintai keluarganya, mencintai para sahabat, bahkan mencintai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mencari pamor, bukan untuk mencari ketenaran, tetapi apa? Mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah untuk mendapatkan syahadah. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak didasari dengan iman, dia akan kena penyakit hati, kena penyakit wahn. Wa mal wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalau orang itu tidak mendasari semua aktivitasnya mencari ridho Allah, pasti hatinya penyakitan. Kata Rasulullah, orang yang dia itu tidak mencintai Allah, yang semua aktivitasnya bukan karena Allah, pasti dia akan mendapatkan di dalam hatinya itu satu penyakit namanya wahn. Maka wahn itu dijelaskan oleh Rasulullah, yaitu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ya. Orang kalau sudah kena penyakit ini, maka dia akan menunggu kehancurannya. Kenapa? Kalau sudah cinta dunia, maka dunia itu apa? Sifatnya innamad dunya mata'ul ghurur. Ya. Innamad dunya la'ibun walahun. Dunia itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran jelas, dunia ini mata'ul ghurur, yaitu apa? Kenikmatan yang menipu. Ghurur, menipu. Wa innamad dunya la'ibun walahun. Dan sungguhnya kenikmatan-kenikmatan dunia itu la'ibun walahun, yaitu apa? Bermain-main dan apa? Lahun, bersenda gurau. Tidak serius dunia ini. Maka kalau kita di dunia ini tidak memiliki tujuan karena Allah, ya kayak orang-orang kafir itu. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan, ya, mencari, ya, memenuhi hasrat hawa nafsunya, memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya apa tujuannya? Apa? Tempat tinggal yang mewah. Ya, tidurnya kasurnya mentul 1 meter. Kalau ngeblak kasur itu 1 meter, betul gitu ya. Mandinya air dingin, air hangat, ya. Kopinya kopi yang luar biasa, ya. Paling mahal lah. Kemewahan begitu. Refreshingnya kemana? Ke Korea, ke Amerika, ke Eropa. Ya, yang di sana apa? Yang dilihat ya orang-orang ya bernikmat-nikmat itu. Ya tamatta'u kama ta'kulul an'am. Ya, kata Allah di dalam surat Al-A'raf itu, orang kafir itu mereka bernikmat-nikmat seperti apa? Seperti binatang. Maka mereka itu kalau hanya menuruti hawa nafsu, sama kalau kita juga begitu. Kalau tidak mencari ridho Allah seperti binatang. Menuruti hawa nafsu, mencari dunia, ya, yang dicari adalah kesenangan yang menipu. Ya. Tapi kata Rasulullah ada perhiasan dunia itu yang paling indah. Ya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Ya. Dunia ini memang perhiasan, tapi di dalam dunia itu juga ada satu perhiasan yang, ya,
menyenangkan orang-orang beriman. Wa khairu mata'iha, dan kenikmatan kesenangan yang paling baik bagi orang-orang yang beriman itu adalah al-mar'atus solehah. Masya Allah Pak, ya, kalau punya istri yang soleha itu Pak, Masya Allah, ya, nikmat bahagia, ya. Awet nom. Nggih Pak Abu. Ya, yang tidak punya istri ini ya harus orientasinya apa? Tujuannya akhirat, tujuannya Allah, sehingga apa? Istrinya juga nanti yang sama-sama memiliki orientasi akhirat. Menjadi apa? Huruntin, yaitu bidadarinya surga yang berasal dari dunia. Kalau di surga itu sudah ada bidadari namanya hurun ain. Tapi istri-istri kita nanti, ya, dia akan menjadi huruntin, bidadari surga, ratunya bidadari surga yang ada, ya, di akhirat nanti itu adalah wanita yang berasal dari dunia. Jadi wanita surga, wanita yang berasal dari dunia yang masuk surga itu menjadi ratunya bidadari. Bayangkan Pak, bidadari surga itu kalau, ya, di dalam bukunya Ibnu Qayyim, Taman-taman Surga, itu melihatkan jempolnya di dunia saja Pak, itu bisa menyinari antara timur dan barat. Jempolnya tok Pak, jempolnya tok. Nah, bojone panjenengan niku mangke dadi ratu nih bidadari surga. Wahyu nih Masya Allah, ya. Amin. Mudah-mudahan istri-istri kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin, ya. Jadi ratunya bidadari, ibu-ibu yang ada di belakang menjadi ratunya bidadari surga. Amin. Masya Allah, banter ya, seneng. Ini doa kita kepada Allah, semoga dikabulkan. Karena apa? Karena kita menikmati iman kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan juga cinta berjihad di jalan Allah. Maka la yuhibbuhu illallah, tidak mencintai seorang kecuali karena Allah, dan dia tidak mau kembali kepada kekafiran. Nah, ini yang paling penting. Jadi kadang-kadang ini sama ya. Jadi kadang-kadang orang itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu jalan petunjuk yang baik untuk memperbaiki semua kehidupannya, tapi karena keimanannya lemah, ya, mulai tidak ikut taklim, mulai menjauh dari sahabatnya, mulai menjauh dari komunitas, ya, biasanya ngaji, sholat bersama, ya, menjauh dari lingkungan yang baik. Akhirnya dia di dalam satu komunitas yang membuat keimanannya, bahkan keimanannya hilang. Sehingga apa? Sehingga di dalam hadis tadi dikatakan akan kembali kepada kekafiran. Nah, orang yang beriman, keimanan yang sudah betul-betul menancap di dalam dirinya karena Allah, dia tidak akan kembali lagi, bahkan benci terhadap kekafiran. Ya. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, kita adalah satu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Ya. Maka dengan apa kita dimuliakan kecuali dengan Islam? Kalau kita mau mencari kemuliaan selain Islam, maka tidak akan kita dapatkan. Inna dina indallahil Islam, sungguh agama yang diridhoi oleh Allah di sisi Allah hanya Islam. Ini kalau kita berbicara Islam, Nabi dari Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa agamanya? Apa agamanya? Agamanya Islam. Ya. Nabi Isa agamanya Nasrani, mana ada? Buktinya mana ada? Nabi Isa itu mengesahkan Allah. Ya. Nabi Isa itu menjadikan Allah itu bukan bapaknya, tetapi apa? Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ya.
Nabi Musa alaihissalam, ya, ada menganggap Tuhan anak dan lain sebagainya. Nah, ini sudah kita bahas di tafsir ya kemarin. Ini agamanya para nabi itu adalah agama Islam. Oleh karena itu di dalam hadis ini juga inna awthaqa ural imani an tuhibba fillahi wa tabqadhu fillah, ya. Sesungguhnya tali Islam yang paling kokoh, tali agama, tali iman, ya, yang paling kokoh dan yang paling kuat itu adalah al-hubbu an tuhibba fillah wa tabghadhu fillah, yaitu mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ini kaitannya dengan al-wala wal bara nanti. Jadi kita membenci seseorang itu harus karena Allah. Misalnya istri kita tidak senang sama istri kita, ya, itu bukan karena istri kita jelek, bukan. Istri kita, ya, kita tidak suka kepada istri kita karena istri kita tidak melaksanakan sholat. Nah, ini karena apa? Benci karena Allah. Maka akan datang, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai istri juga karena Allah Subhanahu wa taala, maka istri kita yang tidak memakai hijab, kita perintahkan kepada mereka untuk menggunakan hijab, penutup aurat. Nah, karena apa? Ini wajib. Maka dalil wajibnya itu bukan ada di dalam hadis saja, tapi justru Allah juga mencantumkan di dalam surat apa? Al-Ahzab ayat 59. Ya, ibu-ibu kalau nggak hafal kebangetan. Ya. Itu dalilnya wajibnya hijab. Nah, sehingga kita mencintai karena Allah. Kita menyuruhnya untuk memakai hijab. Begitu juga mencintai anak-anak kita, membenci anak-anak kita karena Allah. Ya. Kalau anak-anak kita tidak melaksanakan sholat, ya kita marah, tidak suka. Ya. Hanya waktunya digunakan untuk game saja, kita marah. Kita benci anak-anak kita karena Allah. Kenapa? Karena kalau dia tidak melaksanakan perintah Allah, kita tidak suka. Begitu pula kita mencintainya karena dia menjadi apa? Ahlul Quran, menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian belajar ilmu agama, kemudian bersahabat dengan sahabat yang baik, yang mengarahkan mereka untuk mentaati Allah. Kita juga tidak suka terhadap anak kita kalau anak-anak kita itu gaulnya dengan, ya, komunitas yang menjerumuskan dia kepada narkoba, minuman keras, ya, pergaulan bebas. Nah, ini bahaya. Nah, ini maka kalau sudah ikatan yang kuat ini ada di dalam diri kita, yaitu apa? Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, Allah akan datangkan kecintaan kita. Allah akan mencintai kita. Ya, karena apa? Kita mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu hari ini, ya. Kalau semuanya itu ikatan iman ini ada di dalam diri seorang muslim, maka dia akan mencari sahabat, bahkan mencari seorang pemimpin yang memimpin umat Islam itu yang apa? Yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini penting, ini kunci, ya, ini kunci. Kemudian yang berikutnya adalah cinta karena Allah, bukti kesempurnaan iman. Nah, ini juga sangat penting untuk kita pahami. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Jadi Rasulullah bersabda, kesempurnaan iman itu ketika seorang itu mencintai Allah, mencintai karena Allah, marah karena, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan melarang atau tidak memberi juga karena Allah. Kalau sudah seperti ini, faqad istakmalal iman, maka sudah sempurna iman seseorang. Nah, ini sudah jadi wali, Pak. Kalau sudah begini jadi wali, ya. Tapi kadang-kadang kita ini ngasih tetangga, ngasih teman, ngasih saudara, iku ya si ono arep-arepe, ya. Si apik mbek aku.
ya. Mene nek ana apa-apa ben ngewangi. Mene ya supaya nanti ya saiki tak sumbang 100, mene muga-muga dibalekno 500. Ya. Sik ana arep-arepe ya. Nah, kalau ini imannya ya, bukan sempurna, tapi apa? Nah, ini mengurangi keimanan kita. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, kepada para sahabat ya, ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an hijrah dari Makkah ke Madinah, ketemu dengan Abu Ayyub Al-Ansori, Masya Allah, tidak ada ya keinginan Abu Ayyub Al-Ansori itu supaya nanti Abdurrahman bin Auf ini kaya terus nggak nanti mengembalikan ke saya misalnya begitu, tidak ada. Tapi apa? Ditawari rumah, ditawari tanah, ditawari kebun, ditawari toko, bahkan ditawari istri. Ya. Tapi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an tidak menerima itu semuanya kecuali apa? Minta ditunjukkan pasar. Nah ini iman yang sempurna Pak, ya. Keimanan yang sempurna seperti ini. Karena apa? Mengharapkan ridho Allah. Begitu sahabat radhiyallahu anhum ajmain mereka hijrah dari dari Mekah ke Madinah, dipersatukan mereka cinta karena Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga persahabatannya kokoh, persaudaraannya kuat karena Allah ya. Dan akhirnya apa? Menjadi sebuah pasukan yang ditakuti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, kecintaan inilah, keimanan inilah Pak yang harus kita bangun dari awal. Kemudian al-wala' wal bara' ya. Ciri yang berikutnya adalah al-wala' wal bara' yang menjadi ciri utama generasi wali ini, yaitu Taifah Mansurah. Maka pengertiannya adalah al-bara' berlepas diri ya, yaitu sama dengan al-kufur, mengingkari. Kemudian al-adawah, pengertiannya al-bara' adalah permusuhan, menjadikan permusuhan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Al-mufasalah, pemisahan. Kemudian al-bughdu ya. Al-bughdu yaitu ada pada diri orang-orang beriman itu kebencian terhadap apa? Kekafiran. Nah, ini makna al-bara', kita berlepas diri. Ya, ada yang mengatakan begini, wah berarti Islam ini ekstrim ya. Islam ini radikal. Ya. Kenapa? Masa yang ditanamkan itu kebencian terhadap orang. Yang ditanamkan adalah permusuhan, peperangan. Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini adalah agama yang datang untuk apa? Untuk memberikan kedamaian. Ya. Bahkan ketika perang, Rasulullah melarang para sahabat atau umat Islam itu menghancurkan tempat-tempat ibadah orang non-muslim. Dan tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang tua, dan tidak boleh sedikit pun menebang pohon. Itu etikanya dalam peperangan. Sehingga menjaga betul adab dan kasih sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Nah, terus siapa yang dimusuhi? Siapa yang diperangi? Yaitu orang-orang yang memerangi orang Islam. Ya. Karena apa? Hakikat daripada terjadinya sebuah perperangan as-sira' bainal haq wal batil, bertemunya antara hak dan batil. Ya, karena mereka apa? Mereka memusuhi orang-orang beriman. Mereka itu di dalam hatinya sudah tidak senang terhadap orang Islam. Mau bukti? Bapak Ibu mau bukti? Mereka tidak senang terhadap Islam? Coba dibuka surat Al-Baqarah. Walan tardho ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Masya Allah, sudah lupa ya. Itu kan
surat yang sudah kita kaji, ya, tafsir di dalam surat Al-Baqarah. Masa lupa? Sungguh, ya, pakai kalimat lan, tidak akan pernah, coba, tidak akan pernah ini, ya, saat diturunkannya wahyu itu kepada Rasulullah sampai hari kiamat, sampai hari kiamat, lantar tuh tidak akan rela terhadap kalian. Angkal Yahudu walan Nasoro, orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidak akan ridho. Walan tardu angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum, sampai mereka, ya, hatta tattabi'a, sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi mereka itu ingin supaya kita umat Islam memiliki gaya hidup dan juga memiliki satu keyakinan yang dimiliki oleh mereka. Jadi kita itu digiring oleh mereka untuk masuk pada agamanya. Hatta tattabi'a millatahum. Maka Rasulullah menjelaskan, ya, hatta law dakhalu jukhra dhabbin la dakhaltumuhu. Kalian akan mengikuti sunana man qablakum dirran bidirrin, ya, dzira'an bidzira'in, sehasta demi sehasta, ya, sedikit demi sedikit, sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian mengikuti mereka. Makanya mereka mengatakan di dalam buku protokol Yahudi itu, ya, tidak harus umat Islam itu keluar dari agamanya, ya. Tetapi kita mengkafirkan mereka itu dengan apa? Mereka ikut cara-cara orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, senang dengan nyanyi-nyanyian, ya, dengan lagu-lagu dan musik, apalagi dengan gaya-gaya Korea bagi anak muda, ya, yang laki-laki jadi wanita, yang wanita jadi laki-laki, bencong, ya. Terus akhirnya apa? LGBT ini tidak bisa dibendung, ya. Cowok suka cowok, cewek suka cewek, ya. Akhirnya nggak mau nikah. Kenapa? Karena apa? Ya wis lanang podo lanang ae. Gila nih, Pak. Dan itu sekarang tren, Pak. Coba. Sekarang tren. Kalau nggak punya rasa itu, tidak punya senang cowok sama cowok, cewek sama cewek, itu tidak modern katanya, ya, tidak modern, ketinggalan zaman lo, ya. Coba lihat itu film-film bintang film Korea itu, yang laki-laki seperti cewek, ya, bibirnya tipis, ya, rambutnya, wajahnya cantik, ya. Yang cewek modelnya kayak laki-laki, ya, pakai celana pendek, tidak karu-karuan gayanya, dan itu ditiru oleh pemuda-pemudi Islam. Mereka lebih suka gaya-gaya Korea, mereka lebih suka berada pada komunitas, ya, joget-joget, komunitas Koreaan itu, ya. Daripada taklim begini, ngaji, aduh, ngajiku gaya wong tua-tua, ya. Gaya wong tua-tua, ya. Anak-anak muda sekarang lebih tren di warung kopi, main Mobile Legend, ya, TikTok, ya. Terus yang yang dicari chip, ya, mikir chip, baik sampai dodol lemari, dodol, ya, pakaiannya orang tuanya. Nah, ini ngeri. Ini yang diharapkan oleh mereka, bahwa umat Islam itu dirusak dengan cara berpikirnya, dengan gaya hidupnya. Akhirnya apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya. Yang dicari dunia, ketika mau mati, ojo mati di aku sik enom, ya. Jangan mati dulu, saya masih muda, ya. Wis umur 55 sik enom ae. Waduh. Ya, ojo mati dhisik rek, durung, ya.
durung ngrasakno omah apik ya, durung ngrasakno jalan-jalan nang Eropa, belum merasakan ini, belum merasakan ini, karena cinta dunia ya, dan takut mati ya, ojo mati dhisik ya. Tapi kalau orang itu sudah cinta karena Allah, betul-betul ya, sidqul mahabbah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, pasti dia siap mati. Ya. Pun siap mati, Bapak? Ibu sudah siap mati? Ya. Loh jenengan nih cinta sama Allah Bu, apa ya, masih belum ada rasa cinta sama Allah ini. Kalau sudah mencintai Allah, pasti dia sudah siap mati untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maknanya apa? Kita ini kadang-kadang ya 50% ya. Ya kadang cinta Allah, kadang cinta dunia ya. Ya. Tapi si akeh seneng dunianya ya. Nah, ini yang harus dirubah supaya apa? Allah memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Sehingga kita berharap mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kita kembali kepada Al-Bara ini, bukan berarti di dalam Islam itu mengajarkan kekerasan, mengajarkan radikalisme, tidak. Tetapi Al-Bara ini adalah salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah. Kita membela Allah, membela agama Allah dari apa? Dari serangan atau kebencian orang-orang kafir terhadap Islam. Nah, oleh karena itu di dalam Islam itu sendiri ada syariat apa? Jihad untuk mempertahankan diri, untuk mempertahankan agama, mempertahankan jiwa, mempertahankan harta, ya, mempertahankan keturunan. Ini dijaga di dalam Islam. Nah, kalau kita tidak memiliki Al-Bara ya, kita jadikan lawan menjadi kawan ya, ini nanti akan terjadi apa? Permusuhan. Sehingga apa? Banyak orang-orang Islam yang hari ini itu semestinya dia berhadapan dengan orang yang menyerang Islam itu sebagai musuh, tapi dijadikan teman. Dijadikan teman. Tetapi umat Islam yang betul-betul mereka itu membela Islam, memberikan harta, nyawanya untuk perjuangan Islam, itu yang dijadikan musuh. Coba, mestinya kan dijadikan teman, mestinya dijadikan sahabat, saudara sesama muslim, satu perjuangan, satu akidah, satu iman. Tetapi justru dimusuhi. Ustadz-ustadz, habib-habib, kiai-kiai yang hidupnya hanya untuk Islam dimusuhi. Begitu orang Cina, orang kafir yang betul-betul mengajarkan kapitalisme, sekulerisme, demokrasi dan lain sebagainya, mereka jadikan sahabat. Ya, seakan-akan umat Islam yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, orang yang sholat di masjidnya rajin itu musuh. Naudzubillah min dzalik. Nah, kenapa kita harus memiliki barok ini? Ini mungkin tidak cukup ya kalau kita bahas sekarang, karena membahas wal barok ini juga cukup panjang. Nah, cukup nanti Bapak Ibu dibuka di rumah ya, Quran surat Al-Mumtahanah, surat ke-60 ayat ke-4 ya. Di situ Allah memberi contoh bagaimana sikap barok itu. Bagaimana sikap kita menghadapi musuh Islam? Bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang yang benci terhadap Islam? Sebagaimana Allah cantumkan di dalam ayat ini kisahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Telah ada contoh yang baik, suri tauladan yang bagus tentang masalah barok ini, menghadapi musuh ini, yaitu pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ya. Idza qalu liqaumihim, ketika dia mengatakan kepada kaumnya yang menyembah berhala itu, ya, inna bura'u minkum, saya berlepas diri dari apa yang kamu sembah, ya. Saya berlepas diri dari kalian. Kalian itu maksudnya orangnya ya, nggak mau cedek-cedek, wis ya, sampean ya, lakum dinukum
waliyadin, wis sakarepmu. Ya. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kamu sembah selain Allah. Barok. Ya. Lah kok saiki ana wong melok-melok nang gereja, ya. Melok ndonga, sholawatan, ya. Nah, kita memakai dalil, memakai dasar bahwa hal yang semacam itu mestinya kita orang beriman memiliki apa, barok. Nah, paham Bu nggih? Paham Pak nggih? Paham ya? Barok ya. Nah, ini memang harus kita tanamkan mulai sekarang. Dan di dalam diri Nabi Ibrahim itu juga kafarna bikum, kami mengkufuri apa yang kamu lakukan. Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha, ada pemisah antara kita, ya, ada permusuhan di antara kita abadan, selamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kamu beriman kepada Allah. Jadi kalau sama-sama beriman tidak ada permusuhan. Tapi ketika mereka kafir memusuhi orang beriman, maka kita, ya, harus juga memiliki sikap yang proporsional, ya. Harus kita memiliki sikap untuk bisa menjadikan mereka itu juga sebagai musuh, bukan kita malah jadikan mereka sebagai kawan. Ini akhirnya Islamnya gado-gado, ya. Islamnya gado-gado, ya, kalang kabut, ya. Nah, ini saya tidak bacakan tafsirnya karena panjang, ya, tapi itu sekilas. Nah, kita masuk kepada al-wala. Nah, sikap yang berlawanan, yang bertentangan dengan barok itu adalah wala. Makanya Islam itu memiliki akidah, keyakinan di dalam diri seorang muslim itu harus tertanam wala yang kuat, yaitu menjadi seorang wali, ya. Harus memiliki wala. Apa wala itu? Al-wala bermakna apa? Loyalitas, ya. Bisa juga bermakna at-ta'ah, ketaatan kita kepada Allah, loyalitas kita kepada Allah dan Rasulnya, kepada Islam, ketaatan kepada Allah. An-nusrah, pertolongan, ya. Siapa yang menjadi teman kita, siapa yang kita jadikan kawan, itu wajib mendapatkan apa? Dukungan dari kita, ya. Kalau ada seorang kiai, seorang habib, seorang ustadz yang memperjuangkan syariat Allah, ya, pantas tidak mereka mendapatkan loyalitas, mendapatkan wala? Pantas, karena dia memiliki karakter apa? Memperjuangkan syariat Allah, taat kepada Allah. Kemudian an-nusrah, memberikan pertolongan, al-qurbu, pendekatan, membantu keluarganya, ini sebagai bentuk wala. Jadi kalau kita mendapatkan saudara kita sakit, ya, ada jamaah, kita dengar kok si fulan sakit, si fulana sakit, nah, sebagai bentuk wala kita, ya, membantu sesama saudara mukmin muslim, ya, memberikan pertolongan, mendekati, ya, memberikan bantuan. Al-mahabbah, ya, juga bisa bermakna al-wala itu adalah kecintaan kita kepada seseorang. Nah, maka bisa difahami, ya, untuk masalah wala wal barok ini akidah yang tadi dikatakan oleh Rasulullah, autsaqu urul iman, ikatan iman yang paling kuat ini adalah al wala wal barok, cinta karena Allah dan benci karena Allah, ya. Siapa teman kita, siapa musuh kita. Loh, saya tidak punya musuh, Ustaz. Wong Allah sudah mengatakan walantar doangkal Yahudu walan Nasara, kok saya gak duwe musuh ae, ya. Kok masih tidak punya musuh? Damai. Ya, kita damai, tapi mereka itu tidak membuat kita damai, ya. Kita masya Allah senang, damai, tentram, aman, sejahtera, ya, gemah ripalo jinawi, ekonomi makmur, ya. Tapi nyatanya, ya, kita banyak diserang, ya, umat Islam dipojokkan dan lain sebagainya. Taib, ini, ya, dalil-dalil yang menguatkan tentang wala wal barok, ya,
Ini juga ada satu materi ya yang juga di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9 menjelaskan bahwa Islam itu agama yang toleran, bukan agama yang radikal. Nah, ini sebagai tambahan saja, nanti bisa dibuka Bapak Ibu surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9 ya. Jadi Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu ya. Nah, ini sikap kita. Kita harus toleran dengan orang Kristen, dengan orang Buddha, dengan orang Hindu ya. Kita tidak ada masalah ya. Lakum dinukum waliyadin. Dan kita oleh Allah disuruh apa? Berlaku adil. Ojo dibujui, mentang-mentang wong kafir dibujui. Sampean bojo. Oh, gak apa-apa bujuk sama orang kafir itu. Ya, bukan begitu. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Ya, kalau begitu caranya umat Islam bisa hancur. Kenapa? Yang punya Indomaret misalnya orang kafir gitu. Oh, gak apa-apa, oleh halal itu halal. Ya, kita boleh nipu, kita boleh ya, dengan dalih seperti itu. Tapi tidak begitu. Allah tidak mengajarkan begitu. Ya. Kita harus berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangi kalian karena agama ya, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Sungguh Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Wah, ini ya. Nah, ini dijelasno jero iki, Pak. Tapi gak dijelasno ya karena direkam ini ya, jero nanti. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang zalim, ya. Hati-hati, Pak, menjadikan kawan orang-orang yang menzalimi umat Islam, dia adalah orang yang zalim. Insyaallah ya, ngeri ini ya. Ya. Nah, yang ketiga ya, ini terakhir ahlul jihad. Ini juga dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang yang beriman itu, Pak, cirinya, karakternya adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu-ragu. Ya, nggak ragu-ragu lagi. Dia menjadi seorang muslim, orang yang beriman, tidak ragu-ragu lagi terhadap keislamannya dan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ya, kalau sudah tidak ragu lagi, dia akan berjuang di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwanya. Sudah tidak ragu-ragu lagi. Kalau diajak untuk berjihad, untuk berjuang untuk agama Allah, dia tidak mengatakan ya ya. Ya, sebentar iki ono orderan iki ya. Ya, iki badine akeh iki ya. Sik ta jam piro sih? Wong ngajine lho biasanya jam 7:30. Ya. Berangkatnya jam 09.00. Ya. Orderan ya badine mek 100.000 tibake. Ya, jam 09.00 telat, gak dapat taman surga, ndak dapat pahala, ya. Badhe ini mek 100.000. Ya. Yang ngaji-ngaji ini, yang datang ini meninggalkan keluarganya, meninggalkan orderannya, besok insya Allah diganti yang lebih baik. Ya. Orderannya lebih banyak, badhe ini gede. Ya. Masya Allah, ini kita yakin. Kenapa? Karena orang yang bertakwa kepada Allah diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, begitulah kalau kita yakin. Dan kalau kita tidak ragu-ragu berjuang di jalan Allah, ulaika humus shadiqun. Dia itu adalah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang benar. Maka di surga itu akan dikumpulkan ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita juga tidak mati syahid, ya. Mati syahid nang ndi wong gak nandi nang omah tok. Ya. Yang dikumpulkan di surga itu ma'an nabiyina, ya, wasyuhada'i wassolihin, ya, wasiddiqin. Nah,
Kalau kita jujur kepada Allah, ya, berkorban untuk Allah dan Rasulnya, maka fa insyaallah kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan para nabi, para syuhada, orang-orang yang soleh. Dan kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah, tidak ragu-ragu memperjuangkan Islam ini, insyaallah Allah akan kumpulkan kita semuanya di dalam surga. Amin. Sehingga ketika orang itu tidak ragu, Allah akan mendatangkan pertolongan dan kemenangan, ya. Nah, ini karena waktunya sudah sangat larut malam, ya. Sebetulnya pertolongan Allah dan kemenangan ini menarik. Kenapa? Karena Allah buktikan hari ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Allah berikan kemenangan, ya. Dalam perjuangannya itu betul-betul mengharapkan ridho Allah, bukan mengharapkan dunia. Nah, sehingga Allah memberikan pertolongannya, ya. Di dalam surat As-Saff, ya, ayat 10 dan 13 ini, ya, yang sering dibaca oleh para imam, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Nah, Allah mengatakan kepada kita, maukah kamu aku berikan satu petunjuk, ya, tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Ya, gelem napa mboten? Purun napa mboten? Ya, misalnya disukani emas, disukani anu langsung kan, ya. Nah ini wah gak ketok Ustaz, gak kelihatan ini. Ini diberikan petunjuk oleh Allah, yaitu apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa kita. Maka Allah melanjutkan, yaghfir lakum dunubakum, Allah mengampuni dosa-dosamu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, ya. Dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fathum qarib, ya, diberikan kabar gembira dengan apa? Kemenangan. Nah, ini jadi orang-orang yang diberikan kemenangan itu apa, Pak? Syaratnya yakin kepada Allah dan Rasulnya, ya, menjalankan syariat Allah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu-ragu lagi. Nah, ini. Ya jihad kita hari ini ya sederhana, Pak. Masih taklim, tholabul ilmi. Tholabul ilmi ini juga dimasukkan oleh para ulama kategori jihad. Jihad fisabilillah ini, ya. Makanya orang yang mati di jalan Allah, orang yang mati ketika tholabul ilmi, maka ya sahalahullahu lahu thariqan ilal jannah, dimudahkan oleh Allah jalannya masuk ke dalam surga. Jadi panjenengan ini jihad, ya. Jadi tidak usah males, ya. Tapi nek kadung filmnya seneng ya males, ya. Mana Ikatan Cinta wis main iki. Nonton jam ikat mau, ya. Ya, yang ngisi sampai waduh nonton jam terus ya. Baik, ya. Ini terakhir Ahlus Sobar, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berhubungan dengan emosi seperti menahan marah, tidak cepat galau ataupun putus asa, ya. Jadi sabar ini memang sangat mudah diucapkan, tapi sulit kadang-kadang kita menahan emosi, tidak marah. Padahal apa? Rasulullah mengatakan la taghdab walakal. Wah, ini ibu-ibu yang hafal, bapak-bapak nggak ada yang hafal. Jangan marah bagimu surga. Ya, berhubungan dengan perilaku seperti tergesa-gesa, gerusa-gerusu, dan semua perilaku yang dilakukan dengan tenang. Nah, maka di dalam masalah sabar ini, ya, kedudukan sabar dalam iman ini laksana kepala bagi seluruh tubuh, ya. Jadi kalau tubuh, Pak, tidak ada kepalanya, tidak ada otaknya, ya, ini bisa jalan kira-kira? Tidak bisa. Begitu pula kita ini kalau tidak sabar, tidak bisa menjalankan syariat Allah. Kita tidak tahan, Pak, ya, dengan perintah sholat. Ini perintah sholat ini kalau kita tidak sabar berat.
Tapi kalau kita menjadi orang yang sabar, masya Allah ringan ya, dengar adzan, kemudian melaksanakan sholat. Kalau kita sabar, masya Allah akan ringan. Apabila kepala sudah terpotong, maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh. Ini kata siapa? Ibnu Qayyim. Maka harus sabar ya. Kalau bapak-bapak istrinya cerewet ya, istrinya ngambekan ya, nesuan, bapak-bapak sabar. Itu ujian ya, ujian di dalam rumah tangga. Maka harus introspeksi, siapa tahu itu karena kesalahan saya, siapa tahu karena saya berbuat salah ya, siapa tahu ya istri itu mengetahui kesalahan kita. Nah sehingga dia melakukan hal yang seperti itu, maka kita sabar. Kita berusaha untuk mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cinta karena Allah dan benci karena Allah, kembali lagi ya. Kalau ada suami atau istri yang melakukan kesalahan-kesalahan, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya ya. Solusinya adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ridho Allah di dalam membangun rumah tangga ini akan senantiasa kita dapatkan. Nah ini akhirnya terbangun dengan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Maka penuh dengan kesabaran, harus bersabar. Begitu pula kalau hari ini kita tidak dapat pekerjaan, ya sabar ya, kerja rono rene wis gak menghasilkan, ya taklim ae ya. Cari taman-taman surga itu seperti para ulama itu. Hidupnya hanya dari taman surga ke taman surga yang lain. Taklim wa taklim wa taklim wa taklim wa taklim. Setelah taklim berangkat jihad, Pak. Ya. Taklim berangkat jihad. Ibnu Mubarak begitu. Taklim berangkat jihad. Ya. Kalau kita ini taklim ya enggak, ya. Taklim ya enggak, kerja ya enggak. Ya. Akhirnya enggak dapat apa-apa. Ya, galau, sedih. Nah, karena apa? Kurangnya sabar kita. Tapi kalau kita sabar, insya Allah ya, dengan keimanan kita kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, bersabar untuk bertawakal ya, setelah ikhtiar mencari pekerjaan, fa insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Ya, makanya doanya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wala tu'assir. Inilah yang bisa saya sampaikan ya pada malam hari ini. Ini bermacam-macam sabar yang sudah saya sampaikan kemarin. Yang pertama adalah bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah bersabar menghadapi takdir Allah ya. Bersabar untuk tidak berbuat maksiat ya. Kemudian yang ketiga adalah bersabar dalam menghadapi musibah. Jadi ini para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, juga dari kitab-kitabnya para ulama menyimpulkan sabar itu hanya ada 3 ini, Pak. Bersabar untuk menjalankan taat kepada Allah, sholat, tolabul ilmi, berjihad, harus sabar. Sampai ini gak sabar, yes, sudah gak dapat ya, gak dapat fadilah keutamaan itu. Kenapa? Berat, Pak. Menjalankan syariat Allah ini berat. Karena apa? Harus mengalahkan hawa nafsu kita. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguh hawa nafsu itu mengarahkan kepada kemana? Kejahatan. Sementara kita harus lawan. Kita menjalankan ketaatan, sholat ya, amar ma'ruf nahi mungkar, berinfak ya. Berinfak itu juga harus sabar jenengan. Kalau nggak sabar, ya maju mundur ya, sing biru apa sing abang apa sing hijau ya. Nah, kemudian yang kedua bersabar untuk tidak berbuat maksiat ya. Kemaksiatan banyak, Pak, apalagi jenengan pegang Android sendirian, nggak dilihat istri, nggak dilihat anak, nggak dilihat siapa-siapa, yang dilihat hanya apa? HP ya, Android yang bisa melancar kemana-mana ya. Kalau sampean tidak menahan, nggak sabar, pasti bermaksiat, ya. Tidak ada yang lihat, Pak, ya. Tidak tahu mau ngapain itu di HP itu, ya. Banyak fasilitasnya sekarang. Gini apa mboten? Nggih, ya. Berarti paham berarti. Harus sabar, nggih.
harus sabar, ya, sabar, ya. Tadi saya sebelum ngaji, sebelum kesini itu lihat berita, Pak. Beritanya apa? Ya, gara-gara WA dan Facebook aku bercerai. Ya. Jadi judulnya begitu, gara-gara WA, Facebook, media sosial, akibatnya apa? Perceraian antara suami dan istri gara-gara maksiat, ya. Gak sabar, ya. Yang ketiga adalah bersabar dalam menghadapi musibah, sakit, apapun yang kita ya alami itu adalah rahmat dari Allah. Tapi kalau orang kafir itu musibah, bencana, azab. Tapi kalau orang beriman, sakit kulit, sakit ngeluh, demam, pilek, ya, di PHK, ya. Corona itu semua adalah kasih sayang Allah kepada kita untuk apa? Yukaffirud dzunub, ya, menghapuskan dosa-dosa, ya, sebagaimana hadis ya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di situ sebutkan ma yusibul mu'min, ya, min nasobin wala wasobin wala hammin wala adza wala ghammin, ya, hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu khotoyahu. Ya, tidaklah yang menimpa seorang mukmin wala wasobin, musibah yang menimpanya apa saja bentuknya, kesedihan atau luka, bahkan duri yang menusuk di dalam tubuh kita itu tidak lain adalah untuk menghapuskan dosa. Jadi kalau panjenengan sakit jangan sampai mengeluh. Kenapa? Karena ada, Pak, saya ketemu teman, ya, dokter itu, dia menceritakan di rumah sakit itu ada orang yang kena sakit itu bukan istighfar, bukan mengucapkan dzikir, bukan menahan, ya, sabar, tapi apa? Meso-meso. Ucapan yang diucapkan itu bukan zikrullah, ya. Tidak sabar. Jadi karena sakitnya itu karena dia tidak terbiasa ketika sehat berzikir, ketika sehat taklim, dia tidak terbiasa zikrullah ketika sehat, sehingga ketika sakit karena kesakitan, ya, yang disebut itu bukan Allah, bukan zikrullah, tapi apa? Ya, ya, kata-kata, ya, kebun binatang, ya, keluar semua, binatang-binatang melata itu. Naudzubillah min dzalik, ya, naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kajian ini menambah keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa memberikan syafaat kelak kita di hari kiamat, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.